kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Surat Rasul Paulus kepada Titus sudah kita dengarkan tadi. Titus adalah rekan kerja dari Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus telah menganggap Titus adalah anak sahnya secara iman. Titus ditugasi di sebuah pulau yang namanya Kreta di Laut Tengah. Dalam pelayanannya, Titus menghadapi masalah konkret, yakni ajaran-ajaran sesat, yang mana di sana di Kreta ajaran Injil digabungkan dengan unsur-unsur agama yang lain, yaitu agama Yahudi dan non-Yahudi. Maka terjadilah kekacauan di antara umat saat itu. Maka Rasul Paulus membuat surat kepada Titus
Titus, rekan kerjanya, yang berisi hal-hal penting yang ditujukan kepada orang secara spesifik, ditujukan kepada laki-laki tua, perempuan-perempuan tua, perempuan-perempuan muda, orang muda, dan hamba-hamba. Bagaimana seharusnya laki-laki tua atau bapak-bapak? Kita dengar tadi, mereka harus sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Apakah zaman modern ini, apakah bapak-bapak kita telah masih bersikap seperti yang dikatakan Rasul Paulus tersebut? Kita diingatkan, bapak-bapak diingatkan supaya berperilaku seperti yang disampaikan di surat Rasul Paulus tersebut. Bapak adalah imam dalam keluarga, tapi masih banyak bapak-bapak tidak sehat dalam iman. Fakta menunjukkan bahwa persentase kehadiran bapak-bapak di gereja, di doa lingkungan, di kelompok-kelompok doa sangat minim jumlahnya. Otomatis mereka tidak terhormat, kurang terhormat, dan kurang bijaksana. Banyak bapak-bapak tidak dipungkiri di kota maupun di desa masih banyak waktu dia gunakan hanya di kedai, ya, di kedai tua. Pada malam hari kita mau doling, kita pergi ke doling, ke doa lingkungan, mereka pergi ke kedai tua, sama pulangnya, bersamaan, ketemu di pintu kadang. Tujuannya berbeda. Jadi saat ini diingatkan supaya bapak-bapak berperilaku seperti yang dikatakan Rasul Paulus, harus sehat iman, kasih dan ketekunan. Lalu bagaimana seharusnya perempuan-perempuan tua? Kata Rasul Paulus, harus beribadah, jangan memfitnah, jangan hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Beribadah artinya perbuatan bakti kepada Allah. Ibu-ibu dalam pelayanannya di keluarga menyiapkan makanan kepada suami, kepada anak, itu udah ibadah yang nyata. Banyak zaman sekarang ini ibu-ibu malas masak karena tersedianya makanan-makanan yang cepat saji. Padahal makanan itu belum tentu sehat. Lebih sehatlah jika ibu-ibu mempersiapkannya dengan kasih, dengan cintanya kepada keluarga. Jangan memfitnah. Memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Itu kata orang bijak. Karena memfitnah ini ada 3 hal yang dirusaknya. Yang membuat fitnah, 1. Yang kedua, yang difitnah. Yang ketiga, yang mendengarkan fitnah. Terlibat 3 yang dirugikan. Jadi Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, jangan memfitnah. Itu ditujukan kepada ibu-ibu, ya. Mungkin ibu-ibu selalu memfitnah yang mungkin dalam keluarga itu dia ada suatu gejolak, dia salah, ya. Lalu dia timbulkan fitnah untuk suaminya, padahal suaminya tidak melakukan itu. Di zaman ini banyak, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perikop ini ada 24 poin yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Titus harus memberi teladan di tengah-tengah umat. Walaupun Titus masih muda, dengan keteladanan Titus, umat di Kreta mampu dan mau mendengarkan pengajaran Titus. Jadi yang penting ada teladan. Ada tulisan, kiranya pun kita mampu menjadi teladan
atau panutan di keluarga kita, di komunitas kita, di lingkungan kita, bahkan di masyarakat, agar kita menjadi inspirasi buat orang lain. Bapak Ibu, saudara terkasih, fokus pastoral Keuskupan Agung Medan pada tahun 2020 adalah keluarga sumber panggilan. Ada dua kata penting dari fokus pastoral tersebut, keluarga dan panggilan. Hubungan dari keduanya itu ialah keluarga sumber tempat lahirnya panggilan. Pertanyaan, apa itu panggilan? Dan panggilan yang bagaimana? Panggilan ialah suatu ajakan, undangan dalam bahasa Yunani yakni kletos, artinya dipanggil. Klesis artinya panggilan. Memanggil diartikan mengundang, menunjuk, dan mengangkat seseorang melakukan tugas sesuatu. Adanya tindakan Allah yang menunjuk dan mengangkat umatnya sebagai pilihan. Allah sendirilah yang memulai panggilan itu. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa panggilan itu adalah proyek Tuhan. Tuhan yang memanggil dan manusia menjawab dengan penuh kebebasan. Tidak ada paksaan, bebas. Tuhan yang memanggil dan manusia menjawab dengan kebebasan. Lalu panggilan yang bagaimana yang dimaksudkan fokus pastoral tahun 2022 ini? Yakni panggilan menjadi imam, biarawan dan biarawati. Lalu siapa sasarannya dari panggilan tersebut? Tentu anak muda, khususnya kaum muda yang sebentar lagi menentukan panggilan hidupnya. Jika demikian, siapa yang berperan menumbuhkan dan mengarahkan panggilan tersebut? Jawabannya adalah orang tua. Panggilan pertama-tama diperkenalkan di dalam keluarga dan oleh orang tua kepada anak. Jadi peran orang tua sangat penting dalam menumbuhkan dan mengarahkan panggilan anak dalam keluarga. Orang tua harus belajar bagaimana caranya menumbuhkan dan mengarahkan panggilan anak. Karena orang tualah pendidik yang utama dan pertama di keluarga. Para orang tua dapat belajar dari kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tradisi Perjanjian Lama menempatkan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak. Mereka yakin masa depan negaranya terletak di anak hasil didikan mereka. Dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 7 ditegaskan, kepada orang tua harus mengajarkan kepada anaknya secara berulang-ulang tentang pengakuan iman mereka. Apa yang diajarkan itu? Ulangan bab 6 ayat 4, bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang patut disembah, yang dikenal dengan Sema. Sema ini diucapkan setiap hari jam 6 pagi, setiap matahari terbit pada pagi hari diucapkan. Kemudian perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Keluarga membuat ibadat pada hari tertentu. Pada kesempatan itu bapak wajib menceritakan perbuatan Allah kepada bangsa Israel bahwa mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Dalam ibadat itu harus disampaikan mereka telah diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Firman Tuhan harus diajarkan kepada anak dengan cara membicarakannya apabila duduk di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring dan saat bangun. Artinya setiap saat dan kesempatan apapun firman Tuhan harus disampaikan. Pendidikan yang baik
dalam keluarga akan membuka kemungkinan tumbuhnya panggilan dari keluarga tersebut. Samuel kecil tidak mengenal panggilan Tuhan, tapi dia dibantu oleh Nabi Elia. Dia dipanggil Samuel. Dikiranya Elia yang memanggil dia berapa kali, rupanya Allah. Baru Elia menegaskan, Allah yang memanggilmu. Dalam perjanjian lama, tadi kita dengar Samuel itu telah dinajarkan oleh Hana untuk diserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Najar. Dalam perjanjian lama, dua hal yang penting untuk menumbuhkan panggilan, yakni pendidikan iman dari orang tua dan najar orang tua itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam kitab Perjanjian Baru juga memberi penekanan pada peran penting orang tua dalam panggilan anak. Bisa kita lihat kisah dari Zakaria dan Elisabet yang mengarahkan panggilan dari Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel telah menyampaikan kepada mereka berdua bahwa anaknya akan menjadi nabi besar. Tapi diarahkan, berkat arahan kedua orang tua itu, jadilah Yohanes Pembaptis membuka jalan kepada Nabi Yesus. Itu karena diarahkan juga oleh Zakaria dan Elisabet. Injil Matius dan Lukas menceritakan tentang peranan Yusuf dan Maria. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil. Bagaimana solusi untuk hal tersebut? Mari kita adakan doa bersama di dalam keluarga kita masing-masing secara rutin dengan membacakan pembacaan kitab suci. 2. Kita ciptakan suasana damai dan kasih di dalam keluarga, mendampingi anak dan berkomunikasi di dalam keluarga. Mari kita dorong anak berpartisipasi aktif di gereja, dan kita fasilitasi anak memiliki kitab suci sendiri. Karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Allah itu sendiri. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil jadi imam, biarawan dan biarawati, karena mereka adalah estafet